warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di pertemuan hari ini. Dan semoga pembelajaran kita hari ini bisa dimudahkan Allah dan apa yang kita terima ini bisa kita amalkan. Jadi kita hari ini akan membahas tentang lanjutan materi yang semalam, kaitan antara keberhasilan dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi yang materi semalam itu kan di Mekah itu Rasulullah masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan agama Islam. Lalu Rasulullah berhijrahlah dulu ke Madinah untuk mencari atau menyebarkan Islam itu di Madinah terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas dulu bagaimana perjalanan Rasulullah berdakwah di Madinah. Nah, di Madinah itu sendiri sebenarnya sudah ada agama, yaitu agama Yahudi dan Nasrani juga. Tapi kenapa Rasulullah lebih diterima di Madinah? Karena raja di Madinah itu dia Nasraninya tuh Nasrani yang ortodoks, ngerti? Nasrani yang ortodoks tuh Nasrani yang memang betul-betul Nasrani gitu, yang memegang Injil yang benar, Injil yang asli gitu. Karena kan Injil yang asli di situ dikatakan akan datang kepada kalian seorang nabi penutup gitu kan, untuk menyempurnakan agama. Nah, disitulah dia percaya, disitulah raja itu menerima Rasulullah, karena di sana Nasraninya itu memang Nasrani yang memang betul kitabnya itu yang masih asli gitu, bukan Nasrani yang simpang siur seperti saat ini. Itulah mengapa Rasulullah diterima di sana, karena mereka memang percaya bahwasanya akan ada nabi penutup gitu. Lalu makanya di sana itu setelah Rasulullah datang, maka dibagilah kekuasaan Madinah tersebut. Jadi Rasulullah ini dipercayai untuk menggantikan raja tersebut dalam memimpin, karena mereka itu sudah melihat bahwasannya Rasulullah ini pandai mengatur ekonomi, pandai mengatur pemerintahan, dan juga Rasulullah ini orangnya penyayang, tidak membeda-bedakan agama di sana. Jadi Rasulullah dipercayai untuk memerintah selama beliau di Madinah. Itulah mengapa Rasulullah bisa mendirikan masjid gitu, dan mereka itu di sana sudah belajar Islam itu secara terang-terangan. Dan mereka itu dari dulu di Madinah sudah hidup berdampingan dan tidak ada saling bermusuhan antara agama Nasrani, agama Yahudi, dan juga agama Islam. Yasrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan. Nah, jadi Rasulullah tuh dia di Madinahnya dia di Yasrib. Jadi di Madinah itu dia tuh banyak tanahnya tuh lebih subur daripada di Mekah. Jadi di sana tuh masih banyak yang menanam pohon kurma, bercocok tanam. Jadi banyak orang yang mengambil bahan makanan atau bahan pokok yang disalurkan ke Mekah dan ke daerah-daerah lainnya itu dari Madinah. Nah, jadi setelah Rasulullah itu sudah berhasil di Madinah, sudah banyak pengikutnya di Madinah. Jadi kan pertama yang ke Madinah itu pertama Rasulullah dulu, tidak semua pengikut Rasulullah di Mekah tuh ke Madinah semua. Jadi orang itu berangsur-angsur hijrahnya gitu. Jadi setelah Rasulullah sudah ke Madinah, disusul oleh Abu Bakar, disusul oleh sahabat-sahabat lain, khalifah-khalifah yang lain pada saat itu kan. Baru setelah mereka di sana sudah kuat fondasinya, sudah banyak pengikutnya di Madinah itu, maka baliklah Rasulullah ke Mekah untuk menaklukkan Mekah. Itulah namanya Fathu Mekah. Nah, di situ rakyat Mekah itu sudah ketakutan gitu, karena kan sudah ada kabar bahwasanya Rasulullah akan kembali lagi untuk menaklukkan kota Mekah ini gitu. Jadi mereka itu takut akan ada peperangan gitu, karena mereka dari jumlahnya sudah kalah gitu pasukan yang dibawa Rasulullah. Itulah dibuat perjanjian bahwasanya apabila Rasulullah kembali ke Mekah, tidak ada yang namanya peperangan dan pertumpahan darah. Yang dibuat perjanjian itu namanya Fathu Mekah. Nah, pada saat itulah Rasulullah membuat perjanjian itu dan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Dan pada saat itulah baru secara resmi Rasulullah bisa berdakwah di Mekah itu dan bisa menguasai Ka'bah. Itu memang sejak saat itulah Ka'bah sudah bersih dari berhala dan tidak lagi ada agama-agama lain yang berani mengusik Islam. Jadi disitulah mengapa keterkaitan antara substansi dakwah yang berhasil itu, karena Rasulullah sudah
mendapatkan banyak pengikut di Madinah, karena di Madinah itu lebih banyak menerima agama Islam daripada di Mekah tersebut. Mungkin itulah yang menjadi keberhasilan dakwah Rasulullah. Dan tentunya juga yang menjadi keberhasilan utamanya itu karena dilihat dulu bagaimana perangai Rasulullah ini. Kalau misalnya kita melihat orang perangainya baik, bagus, dan memang kita buktikan dia itu tidak pernah berbohong, pasti kan kita otomatis kita lebih percaya gitu kan. Jadi dari situlah banyak pembesar pemuka-pemuka Arab atau pemuka-pemuka Madinah yang masuk Islam, semakin menguatkanlah Islam tersebut kedudukannya di Mekah tersebut. Mungkin itu saya pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Silakan. Apa yang harus kita teladani dari keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, Bu? Jadi yang harus kita teladani dari dakwah Rasulullah SAW itu yang pertama keberhasilan berpolitik Islami. Jadi keberhasilan berpolitik Islam itu gimana? Karena agama itulah yang sebenarnya memegang politik. Karena apa? Dalam Islam itu dia tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah atau kita bagaimana beribadah kepada Allah, tapi dalam Islam itu kita diajarkan cara berdagang, cara berekonomi yang baik, dan juga cara bagaimana memimpin. Karena di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan bagaimana pemimpin yang baik gitu. Itulah yang di secara tersirat dijelaskan Allah, contohlah perilaku Nabi Muhammad ini, karena memang dalam dirinya itu suri tauladan yang baik gitu. Jadi Nabi Muhammad di Madinah itu berhasil menjadi penguasa itu karena sifat yang dilihat itulah, maka raja tersebut percaya untuk menitipkan kekuasaan itu kepada Nabi Muhammad. Terus selain itu keberhasilannya itu yang kedua yaitu selalu bersabar dan pantang menyerah. Nah Rasulullah itu memang sabarnya tuh udah memang nggak ada batas gitu, no limit gitu. Karena apa? Yang dilempari batu, yang dilempari kotoran, yang dibilang gila, itu semua udah dirasain Rasulullah. Dan Rasulullah tuh bukan malah benci gitu, bukan malah melawan, dia malah mendoakan, malah sabar, malah justru dia tuh udah dihina kayak gitu, dia tuh nggak pantang menyerah gitu. Dari yang sembunyi-sembunyi, dari yang pengikutnya cuma 7 orang, cuma 2 orang, itu dia tuh selalu percaya bahwasannya Allah itu ada. Memang dia tuh karena udah dibersihkan juga kan hatinya tuh pada saat dia masih berumur berapa tahun itu yang diasuh sama ibunda Halimatus Sa'diyah. Di situ juga sih yang membuat Rasulullah tuh terhindar dari hal-hal yang buruk. Lalu yang ketiga itu selalu mempercayai pertolongan Allah itu dekat. Itulah tadi yang ibu bilang, bahwasannya dia tuh memang percaya bahwasannya ini tuh memang udah takdirnya Allah, memang memang Allah tuh dekat dengan dia. Kenapa nggak dekat? Ya buktinya dia tuh bisa melihat malaikat Jibril secara langsung gitu loh. Dia lihat malaikat Jibril, kita tuh nggak lihat gitu. Dia tuh dengar apa yang nggak kita dengar gitu. Makanya dia tuh percaya bahwasannya emang Allah tuh ada gitu. Allah tuh dekat sama dia. Lalu yang keempat itu selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang agama gitu. Makanya Rasulullah tuh pernah ada Yahudi buta. Jadi dia Yahudi ini buta, agamanya Yahudi, dia buta pengemis gitu kan. Tapi dia setiap ada orang, dia tuh jerit-jerit, dia tuh kan duduk gini kan, misalnya dia buta. Dia bilang, aku benci kali sama yang namanya Muhammad itu, dia tuh gini-gini pembohong, dia tuh tukang sihir. Banyak yang dibohonginya sehingga dia percaya Islam gitu kan. Padahal tiap hari yang ngasih makan rotinya itu ya Nabi Muhammad gitu. Jadi pas Nabi Muhammad itu meninggal, kan Abu Bakar yang naik jadi khalifah kan, ditanya sama si Aisyah ini kan anaknya Abu Bakar, Aisyah apa yang belum aku lakukan dari perilaku yang biasa dibuat oleh suamimu gitu kan. Baru dibilang Aisyah ada satu yang belum ayah lakukan, yaitu memberi makan Yahudi buta. Tadi mana lagi tuh daerahnya kan, rupanya dilakuin lah sama si Abu Bakar itu, dikasih makan lah. Baru dibilang sama Yahudi tuh, kamu bukan orang yang biasa memberiku makan katanya. Kemana orang tersebut? Tanganmu berbeda dengan dia dan caramu pun berbeda gitu. Oh sebelum itu dia bilang gini dulu, kamu tahu Muhammad itu gini. Muhammad itu pembohong, penyihir gitu segala macam kan. Cuman Abu Bakar ini masih menahan. Baru tuh pada saat ditanya, ini bukan kamu tuh bukan biasa orang yang ngasih makan saya, tanganmu berbeda dan caramu menyuapi saya pun berbeda. Baru dibilang, itulah orang yang selama ini kamu hina-hina, itulah Rasulullah dan sekarang dia sudah mati katanya gitu kan. Dan dari saat itu Yahudi buta itu menangis dan langsung masuk Islam. Itulah mengapa Rasulullah itu nggak pernah membeda-bedakan manusia itu dari segi agamanya. Cuman kalau misalnya Rasulullah sudah melakukan suatu hubungan, tapi misalnya hubungan itu menyinggung soal akidah, nah itu betul-betul Rasulullah itu keras. Istilahnya apa? Makanya turunlah surah
al-kafirun lakum dinukum waliyadin, agamaku agamamu, agamamu. Karena apa? Pada saat itu orang Nasrani atau orang non Islam itu berusaha untuk bisa menarik Rasulullah itu secara apa? Secara persahabatan, bukan secara terang-terangan. Ayo kau masuk ke agama kami, itu enggak. Itulah mengapa dulu ya udah kami ke masjid ya, tapi nanti kamu gantian, kamu ke gereja saya. Nah itulah kenapa turun firman Allah yang tersebut. Karena kemarin itu Rasulullah sempat goyah juga, karena kan dia berpikir ya udah apa salahnya sih saya masuk ke gereja mereka ataupun mereka bakal masuk ke masjid saya gitu loh. Maka itulah turun kenapa ada surah Al-Kafirun tersebut. Makanya saat ini kan lagi gencar juga kan kayak gitu, yang Ustadz Gus Miftah itu dia masuk ke gereja, memberi kata sambutan dengan pembukaan gereja gitu kan. Makanya kalau uas itu kan udah pasti udah keras, itu salah gitu kan. Cuman dengan si Gus Miftah itu berdalil kita ini Pancasila katanya. Nah Pancasila itu apa sebenarnya? Pancasila itu kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah kita bertuhan semuanya kan, kita beragama di Indonesia ini. Justru kalau bisa kita nggak beragama di Indonesia ini, kita malah dibilang kita ateis, dan Indonesia ini memang negara yang beragama, sedangkan orang yang nggak beragama itu nggak diakui di sini kan. Makanya itulah mengapa sebenarnya di Pancasila ini kita nggak menerapkan sila pertamanya, karena kita beragama nanti kita diusik, agama kita sering diusik gitu kan, agama lain sering mengadu domba. Makanya sebenarnya Pancasila kita tuh sila pertamanya masih belum benar gitu. Lanjut, yang terakhir itu selalu berserah diri kepada Allah dan berusaha keras. Nah apabila kita udah bertawakal, udah pasrah gini, udah banyak kali cobaannya, pasti kita yakin aja apa yang diberikan Allah itu kita pasti. Kenapa kita ada di posisi kita diberikan cobaan itu, berarti Allah tuh yakin kita tuh sanggup gitu. Kita tuh orang yang sanggup untuk melewati ini. Karena setiap kita sekolah pun, kita kalau mau meningkatkan level kan kita harus ujian dulu gitu, dan ujian itu kan udah ada di materi-materi yang udah kita lalui. Makanya itulah merupakan ujian dari Allah agar kita tuh, diri kita nih naik levelnya gitu. Dan apabila kita udah berserah diri, ada aja tuh nanti jalan. Kayak misalnya kita tuh udah mikir nanti kan kerjaan ini ya, ini guru udah ngasih tugas tuh, kita pasti kadang pusing, banyak kali lah tugasnya ini, yang mana lah yang mau aku kerjain, bisa apa enggak ini gini, kita membayangkannya kayak udah udah ribet ini pasti. Terus tiba-tiba udah kita jalani, bagi rapot, udah nggak terasa kan tugasnya, kayak lewat aja gitu, walaupun berat tapi kita kayak nggak terasa gitu. Karena apa? Karena kita kayak ikhlas, kita betul nuntut ilmu tuh niatnya betul, memang niatnya tuh betul. Apabila kita melakukan sesuatu dan didasari niat yang betul dan ikhlas, pasti tuh kayak nggak terasa aja gitu, lewat gitu, nggak taunya udah tamat gitu. Makanya semua yang ada di dalam Al-Quran itu secara tidak langsung tuh memang udah memang partner kita di dalam kehidupan ini gitu. Nggak ada satu hal pun yang nggak ada dalam Al-Quran gitu. Walaupun secara tersirat ya, kalau misalnya nggak ada gitu, kita baca nggak ada, cuman kadang di kalimat-kalimat itu arti-artinya tuh kayak berkaitan gitu sama kehidupan kita atau masalah yang ada di diri kita. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Seperti biasa, anak-anak jangan lupa meresum tentang keterkaitan substansi dakwah Rasulullah di Mekah sehingga dia berhasil, dan resumnya akan kita kumpul di minggu depan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran minggu hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa kita teladani juga sifat-sifat Rasulullah, bagaimana suri tauladan yang baik dalam dirinya. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin.